Mengenal antarmuka dan fungsi blok pada Scratch. Di video ini, saya akan mengenalkan antarmuka dan fungsi blok pada aplikasi Scratch. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mikael Putra. Pada kesempatan kali ini, kita akan berkenalan dengan antarmuka dan fungsi-fungsi blok pada lembar kerja aplikasi Scratch secara online. Dalam video sebelumnya, kita sudah berkenalan dengan pemrograman visual dan Scratch. Bagi teman-teman yang ketinggalan, dapat melihatnya pada link video di atas atau pada deskripsi video di bawah ini. Oke, kita lanjut ya. Setelah kita berhasil masuk dalam laman web di scratch.meet.edu, kita pilih menu create atau membuat. Oke, begini ya tampilannya teman-teman. Pada bagian atas ini disebut menu bar. Terdapat beberapa pengaturan. Di antaranya, teman-teman dapat merubah bahasa yang digunakan dalam aplikasi pada icon berikut. Menu file untuk menyimpan atau membuka lembar kerja sebelumnya. Dan menu edit sebagai tempat digunakan untuk memulihkan sprite atau latar belakang teman-teman yang telah dihapus, dan juga dapat mempercepat program yang membutuhkan kompleks rendering. Dan menu tutorial ini berisi beragam cara untuk membuat animasi, lukisan, musik, game, dan cerita. Pokoknya lengkap deh. Sekarang kita perhatikan bagian tengah ini disebut dengan script area sebagai tempat menaruh dan menyusun blok kode perintah yang akan diproses. Lalu sprite merupakan karakter seperti orang atau hewan hingga alat peraga yang menjadi tokoh dalam Scratch. Ketika proyek dibuat, secara otomatis sprite cat atau kucing akan ditambahkan ke dalam stage. Bagian ini disebut dengan stage, berupa jendela yang digunakan untuk menunjukkan tempat di mana sprite akan berjalan sesuai dengan blok kode atau perintah yang telah dibuat. Oke, kita ke bawah. Bagian ini disebut dengan stage pane. Digunakan untuk menampilkan daftar sprite yang dimiliki dan sedang dikerjakan. Selanjutnya, di bawah menu bar terdapat bagian yang bernama tab bar. Terdiri dari tab kode, tab kostum dan backdrops, dan tab sound. Tab kode ini berisi beragam blok kode yang akan digunakan untuk membuat perintah dalam Scratch. Lalu tab kostum dan tab backdrops. Di sini tempat untuk membuat sprite baru dengan menggambar dan juga dapat mengedit sprite atau latar belakang yang sudah disediakan oleh Scratch. Bagian ini disebut dengan tab sound, berguna dalam program untuk menyertakan suara ke dalam sprite. Oke teman-teman, sekarang kita perhatikan bagian blok kode. Terdiri dari beberapa bagian-bagian. Yang pertama adalah motion. Ini berisi blok perintah yang digunakan untuk memindahkan sprite teman-teman di sekitar stage. Lalu di bawahnya ada looks. Ini berisi blok perintah yang mengatur penampilan sprite di stage. Lalu ada sound. Ini adalah kumpulan blok kode untuk menambahkan suara ke dalam proyek teman-teman, dan teman-teman juga dapat menambahkan background sound juga. Lalu di bawahnya ada events. Ini adalah blok kode awalan yang digunakan untuk menjalankan suatu program di bawahnya dengan peristiwa tertentu. Lalu juga ada control. Ini adalah blok perintah yang digunakan untuk mengatur urutan blok yang dijalankan, termasuk keputusan dan perulangan. Di bawahnya ada sensing. Ini adalah blok perintah yang berisikan blok menu yang digunakan untuk mendapatkan masukan dengan mendeteksi teks masukan pengguna, kondisi, dan melaporkan nilai dalam proyek teman-teman. Lalu juga ada operator. Ini adalah blok perintah yang digunakan untuk membandingkan variabel dan nilai, melakukan perhitungan dengan angka, dan juga bisa dengan bekerja dengan string atau
teks. Ini adalah blok kode variabel, blok yang digunakan untuk menyimpan data nilai yang berupa angka atau teks. Yang terakhir adalah myBlocks, berfungsi untuk membuat sebuah blok sprite yang dapat kita berikan nama dan mendefinisikan apa yang dilakukan blok baru menggunakan blok Scratch lainnya. Dan ini bisa digunakan untuk mengirit ruangan. Oke, demikian teman-teman, kita dengan antarmuka dan fungsi blok pada aplikasi Scratch. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, supaya tidak tertinggal video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa!